Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI, Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita bersyukur karena kita membahas manfaat Alkitab. Kemarin kita sudah bahas bahwa membaca Alkitab itu menjadi penanda kebiasaan dan kebutuhan orang beriman. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa manfaat membaca Alkitab itu membuat kita bisa menjaga kesucian diri dengan penuh kesadaran. Dan sebelumnya lagi kita sudah membahas bahwa manfaat membaca Alkitab adalah untuk proses hidup baru di dalam Tuhan. Kita sudah ungkap bahwa ada banyak orang beriman Kristen yang dulunya berbeda jauh dengan sekarang. Yang dulunya hidup dalam dosa, yang dulunya hidup dalam kekerasan, yang dulunya kejam, tapi kemudian berubah 180 derajat karena dia bertobat dan diproses hidup baru di dalam Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan hari ini, saudara, kita akan meneruskan, yaitu bagian yang ke-8, manfaat membaca Alkitab, yaitu kita menerima pedang roh untuk mengalahkan godaan si jahat. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ibaratnya diungkap di situ, kita mendapatkan pusaka, yaitu pedang roh. Kenapa? Karena musuh kita bukan orang, musuh kita bukan siapa-siapa, tetapi kuasa kegelapan. Dan kita harus diperlengkapi dengan senjata Allah. Efesus 6 mengungkap itu semua. Tapi kita akan fokus pada firman Allah sebagai pedang roh dalam Efesus pasal 6. Mari kita siapkan, kita cermati, dan kita baca hal ini dengan penuh kesungguhan. Pertama, kita membaca Efesus 6 ayat 17b. Efesus 6 ayat 17b dikatakan apa? Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 17b. Jadi dengan membaca, dengan merenungkan firman Tuhan, maka kita bagaikan menerima pusaka pedang roh untuk mengalahkan kuasa si jahat. Sedangkan bacaan kedua, saudara, diungkap dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya ulangi ya. Efesus 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat
12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran pedang konteksnya saat itu, pedang itu senjata. Tapi yang penting adalah firman Allah bisa menjadi senjata. Ingat, ketika Yesus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Jesus Christ, Yesus Kristus, Yesus digoda oleh kuasa kegelapan. Dan digoda dengan banyak cara. Karena Yesus usai berpuasa dan masih lapar. Lalu ingat kan, itu iblis datang dan mengatakan begini, kalau engkau anak Allah, ubahlah roti dari batu-batu itu. Kalau engkau benar-benar anak Allah, batu-batu itu ubahlah jadi roti. Dan Yesus menjawab dengan firman Tuhan, manusia hidup tidak hanya dari roti, tapi dari setiap firman Allah yang diungkap. Ingat kan? Begitu juga ketika dibawa ke hubungan bait Allah dan melihat, wah, itu kemuliaan kota, dan iblis berkata begini, jika engkau mau menyembah aku, maka semua kemuliaan dunia ini akan menjadi milikmu. Dan ingat kan, Yesus menangkis dengan firman Allah, hendaklah engkau menyembah Tuhan, bukan iblis. Singkatnya begitu. Dan enyahlah dari hadapanku, diusirlah si iblis. Jadi menangkis dengan firman Allah. Maka kalau kita tidak memahami, maka kita tidak bisa gunakan pedang roh itu. Kalau kita tidak membaca, kita menghayati firman Tuhan Allah ini, kita tidak bisa. Aneh dia ya. Ayat mana ya? Itu yang bilang bahwa itu ternyata kita harus menyembah Tuhan. Di mana ya? Repot. Di mana ya kita harus mengasihi sesama, termasuk musuh kita? Repot. Gitu. Di mana ya kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Bingung. Ya repot, karena kita tidak membaca, tidak menghayati. Oleh sebab itu, hari ini mari kita belajar, saya juga belajar. Belajar untuk membaca firman Allah supaya kita bisa menangkis kekuatan kegelapan. Saudara, ada orang yang cerita dan dia mengatakan bahwa dia baru saja digoda oleh kuasa kegelapan dan kuasa kegelapan ini ternyata adalah jin yang baik. Wah, ada setan yang baik, jin yang baik ya. Oh, setan itu beda dengan jin. Oke, silakan. Lalu, dan dia mau menolong saya. Dan seterusnya. Oke. Itu tidak penting. Tapi saya dalam hati berkata, kalau saya, penolongku adalah Tuhan. Tidak akan setan atau jin atau apapun, atau tuyul atau apapun. Kenapa? Karena di dalam iman Kristen hanya ada dua kekuatan, terang dan gelap. Terang Tuhan, malaikatnya malaikat terang, dan gelap, malaikatnya malaikat kegelapan, iblis. Tidak ada jin yang baik, ya, hanya ada dua, malaikat dan bukan. Nah, itu di Alkitab. Oleh sebab itu hari ini saya ajak, mari kita bersama-sama belajar mendalami firman Tuhan supaya kita makin dikuatkan dan kita punya pedang roh untuk menangkis dan mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga kami mampu dan tekun membaca firman-Mu sehingga kami bisa menggunakannya bagaikan pedang roh untuk mengalahkan godaan-godaan dunia, bahkan orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran. Kami mohon berkatilah supaya kami terutama mengikuti program ini mampu untuk tekun membaca firman Tuhan, menghayati dan melakukannya. Kami mohon berkatilah demi Kristus pengantara kami. Amin.